Tahu itu buatan pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bapak Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Ya, Yang tahu itu cuma dua orang. Oke. Yang namanya Widodo sama Andi Dani Iskandar. Dua orang itu yang tahu. Kalau semua orang tahu berarti bukan rahasia mereka. Boleh Pak Dani Iskandar diajak ngobrol bersama kami Pak di Newsroom Pak? Nggak tahu dia di mana. Nah, Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu nggak kelar-kelar masalah ijazahnya Pak Jokowi dan makin berkembang biak lagi ya. Ini makin banyak isu-isu yang makin muncul lagi dan Rismond, Roy, terus Tiva juga makin gencar melakukan pembelaan dengan cara menyelidiki di sana sini. Kemarin juga udah ke Kedaulatan Rakyat, terus ke tempatnya Pak Kasmujo juga, terus ke tempat KKN-nya Pak Jokowi di Kecamatan Wonosegoro juga ya. Dan terakhir ini ada perkembangan dari Pak Bitor, salah satu politisi senior dari PDIP yang bikin geger kemarin karena mengungkapkan kalau di tahun 2012-an sebelum pencalonan Pak Jokowi ke Jakarta, Gubernur Jakarta, beliau mengungkapkan kalau ada ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Langsung aja kita lihat bagaimana klarifikasinya. Pak Bitor mengungkapkan asumsi lagi. Ya udah yuk langsung aja kita simak videonya guys. Siapa saja yang terlibat Pak? Boleh diulang lagi Pak? Kan ada Dani Iskandar. Dani Iskandar ya. Dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Si Dodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana Pak? Tahu itu buatan pramuka dari mana Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bapak Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Entah. Kalau Pak Bitor berasumsi kalau ijazahnya Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka berdasarkan atas kasusnya Bambang Tri yang udah ingkrah, yang dimana mereka juga tidak bisa membuktikan kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, terus sama pernyataan dari mantan rektor ya Pak Sofyan Hadi dari UGM, yang dimana ini salah nih sepertinya si Bapak ini malah justru membelokkan. Kalau dibaca beritanya apa pernyataan yang dinyatakan oleh Pak Sofyan Edi itu menduga
menduga itu asumsi kan. Tapi sama Pak Bitor ini dijadikan asumsi yang berupa fakta jadinya gitu ya. Jadi masuknya jadi cocok logi gitu. Kan lucu gitu. Lucu banget. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Oke. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuma Widodo aja. Widodo aja? Widodo aja. Itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, Dhani Iskandar itu tadi dia ngakunya adalah yang dijelaskan oleh Pak Bitor adalah aktivis dari partai ya. Berarti secara nggak langsung harusnya ini partai tahu dong ya. Jadi jangan-jangan memang praktik ini kalau misalkan kita asumsikan ini benar ya. Kalau kita asumsikan ini benar gitu ya. Ijazahnya Pak Jokowi itu dicetak di Pramuka, berarti praktik seperti ini lumrah dan lazim. Harusnya dong. Bisa dong tuh dicek tuh caleg-caleg dari partai-partai atau kepala daerah dari partai-partai itu bisa jadi tuh. Nyetaknya di Pasar Pramuka juga gitu ya. Jadi jangan cuman asumsinya ke Pak Jokowi doang gitu. Nalar dong, ya dong. Iya dong, masuk akal dong. Jangan-jangan jadi hal yang lumrah gitu kalau partai aja tahu gitu. Ya cetak aja di sana gitu kan. Aduh. Oke. Kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Diem, itu ditanya tim Jakarta siapa aja. Tadi kan ada namanya Dhani ya. Dan dia menyebutkan ada nama Pak Edi Pras ya, ketua DPRD Jakarta. Tim Jakartanya siapa, Pak? Dhani Iskandar. Dhani Iskandar. Oh, tadi Dhani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edi mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu deh. Tadi bilangnya tahu, sekarang nggak tahu ya. Jadi gila, jawabannya tuh pelintat-pelintut gitu. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edi tahu. Nah, iya kan? Ya, dia yang menerima. Oh, jadi oke. itu diserahkan kepada partai, dari partai langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Berarti nggak Pratikno tahu tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oh ya, Pak Pratikno kan bekas ini ya, rektor UGM ya. Oke. Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edi mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya, saya bertanya dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu Dhani Iskandar. Nah, gitu loh. Berarti fix ya, Dhani Iskandar itu orang partai ya. Ini berdasarkan wawancara dengan Pak Bitor ya. Jadi yang dari pihak partai yang mengetahui kalau ijazahnya Pak Jokowi itu diduga dibuat ulang di Pasar Pramuka itu adalah Dhani Iskandar. Jadi posisinya Pak Edi Pras itu dia nggak tahu kalau ijazah Prasetyo Edi itu nggak tahu kalau ijazah itu
yang diduga dibuat di pasar pramuka. Jadi nggak tahu ya fix ya. Jadi dia hanya menerima dan melihat gitu ya, tahu kalau ijazah itu ada gitu. Dari partai, dari PDI Perjuangan, Dhani Iskandar itu Pak? Lah iya, dia kan aktivis partai. Oke. Terkait informasi yang beredar bahwa seolah-olah Pak Jokowi membuat ijazah palsu di dalam pramuka, pada intinya kami selaku kuasa hukum menilai hal tersebut hanya sekedar informasi yang bersifat bebas ya, dan tentunya tidak memiliki nilai pembuktian. Apalagi kalau kita ikuti itu seolah-olah cerita dari cerita. Ya. Nah betul. Lalu berikutnya jika diikuti juga cerita tersebut bahwa seolah-olah itu dilakukan di tahun 2019 pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta, pertanyaan mendasarnya adalah lalu apa yang digunakan ijazah Pak Jokowi pada saat mengikuti Pilkada Solo yang memang jauh sebelumnya. Dan memang tercatat di KPOD sudah ada ijazah Pak Jokowi saat itu kan gitu. Berikutnya adalah juga kami sangat menyaksikan partai sebesar PDIP ya mengusung gubernur maupun presiden 2 kali dengan menggunakan ijazah yang seolah-olah dipalsukan ya. Apalagi dalam cerita tersebut kan seolah-olah ada tokoh-tokoh PDIP yang ikut terlibat atau setidaknya mengetahui. Kami sangat menyaksikan itu ya. Ini seperti tidak lebih seperti cerita kemarin soal kapal di Raja Ampat ya, yang ternyata kemudian setelah ditelusuri kan tidak ada kaitannya gitu. Dan yang satu hal yang perlu dicermati adalah menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya, karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya? Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM yang maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah betul ya, nggak ada motif apapun gitu Pak Jokowi untuk memalsukan ijazah, untuk apa gitu. Padahal untuk jadi seorang kepala daerah ya ijazah SMA aja juga cukup kan, itu juga udah dirubah ya di tahun 2000 berapa ya, semenjak Ibu Mega itu bisa jadi presiden gitu kalau nggak salah. Jadi persyaratan untuk menjadi presiden ya bisa dengan ijazah SMA gitu. Ya untuk motifnya itu, nah itu yang nggak masuk akal gitu. Jadinya cocok logi aja gitu ya. Untuk apa gitu ya memalsukan ijazah untuk kontestasi di gubernur DKI dan pilpres gitu ya. Padahal juga udah kepake tuh ijazah untuk di wali kota Solo 2 kali periode. Pak Bitor, tadi Anda mengatakan bahwa Andi Wijayanto mengetahui kalau ini ijazah dicetak tahun 2012, benar demikian Pak? Oh ya, kan di partai ini kan partai kami kan partai besar, ada proses, ada prosedur, ada ke administrasi dan juga ada LO. Nah, Pak Andi itu menerimanya kan dari tim LO itu, nah, jadi Andi Wijayanto ya. Itu sudah disortir dan segala macam. Jadi Pak Andi tahu bahwa ijazah yang dia pegang itu adalah ijazah yang juga pernah dibawa ke KPU DKI. Iya, tapi tahu kalau itu ijazah palsu, Pak? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Nah. Baik, yang jadi baik Pak Prasetyo Edy, ya gimana? Yang tahu itu cuma 2 orang. Oke. Yang namanya Widodo sama Andi Dhani Iskandar. 2 orang itu yang tahu. Kalau semua orang tahu berarti bukan rahasia mereka. Boleh Pak Dhani Iskandar diajak ngobrol bersama kami Pak di Newsroom Pak? Nggak tahu dia di mana. Nah? Oh hilang sekarang Pak? Ya, ada dua-duanya udah nggak tampil di sehari-hari. Biasanya mereka sehari-hari ada di DKI, di partai. Baik, tanggapannya Bapak tadi soal sanggahan dari pengacara. Gini, setidaknya Pak Bitor, kalau mau menyebutkan nama setidaknya dan informasi ini kalau valid ya dikonfirmasi ulang gitu ke orangnya gitu ya. Jangan terus malah melemparkan bola liar yang nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu jadinya. Mau dikonfrontasi si Widodo sama si Daninya kok ternyata udah lost contact, nggak ada hubungannya. Aduh, ini amat sangat disesalkan, disayangkan bagaimana isu ini terus bergulir jadinya. Dan ini seolah-olah jadinya gini ya, mereka sendiri yang melemparkan isu, mereka sendiri juga yang akhirnya
membongkar kebenarannya gitu ya. Rismond menanggapi dan gercep gitu ya untuk menemui Pak Andi Wijayanto untuk mengkonfirmasi, karena Pak Andi Wijayanto disebut-sebut oleh Pak Bitor mengetahui perihal ijazah ini. Ya udah, yuk langsung aja kita lihat bagaimana sih pertemuannya. Let's go guys. Selamat siang Pak Andi Wijayanto. Ini ya. Ya sambil jalan-jalan aja Pak. Saya dari Sentana TV Pak. Mungkin pernah dengar sekilas bagaimana. Saya balik aja kameranya ya. Jadi kemarin itu ada kawan saya Bang Betor Suryadi menyampaikan sesuatu bahwa ada yang dilakukan di Pasar Pramuka Pak. Dilakukan di Pasar Pramuka yaitu pembuatan sebuah ijazah. Nah, tadi saya tanya Pak Janes, ternyata Pak Janes juga tahu bahwa ada lokasi seperti itu di Pasar Pramuka. Ada. Kira-kira Cari aman ya, ternyata hostnya ini tidak berani menyebutkan secara spesifik dan langsung gitu. Ada sebuah kejadian tentang pembuatan ijazah, tapi nggak mau spesifik. Takut ternyata. Takut jadi lagi nih barang nih, dia masuk lagi pelaporan. Takut ya, hati-hati dia. Oke. Tapi nampaknya Pak Andi juga udah ngeh ya, arahnya nih mau kemana. menurut Pak Andi, apa Bang Betor ini asal ngomong atau ada kebenaran ya Pak? Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor. Jadi bukan diatur-atur itu ya, menyebut nama Bapak? Ya, karena saya nggak terkait apapun Ya. ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye Ya. di 2014. 2014. Tugas saya melengkapi Siap. Oh salah. tugas saya memastikan kelengkapan syarat administrasi ya untuk KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismond Sianipar ini. Yoi si antar men, yoi langsung konfirmasi, dan dari awal ini juga udah terdapat bantahan dan sanggahan ya juga bahwa Pak Andi Wijayanto nggak pernah interaksi sama sekali dengan Pak Bitor ya. Iya. Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor sudah membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo. kawan-kawan. Saya nggak ada interaksi. Nggak berinteraksi. Tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1 harus ada. Itu saja pertanyaan. Nah ya, jelas ya. Si Jose juga berusaha banget untuk menggiring, untuk menyamakan persepsi antara Pak Andi Wijayanto dengan kemauannya gitu ya. Mirip gak sih Pak ijazahnya yang Bapak lihat dengan ijazah Pak Jokowi yang beredar saat ini? Tentu kejadiannya udah 2014 ya. Kalau spesifik harus disamakan ya tentu nggak bisa gitu. Kan keterbatasan ya, ingatan manusia tuh keterbatasan juga. Meskipun ingat gitu, bisa ingat, tapi keterbatasan juga gitu. Aduh, mencoba untuk menggiring ini nih, menggiring opini dan menggiring asumsi jadinya.
menggiring untuk Pak Andi Wijayanto karena mereka benar-benar udah terhimpit, terjepit guys. Jadi mereka juga harus menguatkan alibi mereka, menguatkan narasi mereka nanti untuk persiapan di persidangan gitu. Ini barang ini jadi nih di persidangan ini jadi ini, yakin gua. Bentar lagi kayaknya naik sidik nih. Betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke, nggak mungkin ya Pak ya? Gimana sih lo hostnya? Dia yang nanya dia jawab sendiri. Aduh. Kocak. Tulul. Aduh, ini yang namanya botol gitu. Botol. Dia tanya KPU memverifikasi sampai UGM nggak Pak? Nggak mungkin ya Pak? Lah gimana? Mencoba menggiring jawaban dari Pak Andi Wijayanto. Kok bisa lo giring pertanyaan, jawabannya harus digiring. Mencoba menghipnotis. Oh mungkin dia punya ilmu hipnotis guys. Kocak. Itu tugas KPU. Itu sebenarnya tugas KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi Bapak nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Nah, aduh, masih maksa lagi. Ya, emang semua jawaban harus kemauan lo gitu. Bengak. Kalau kata Bunda Yohana, bengak juga nih maksudnya nih, lebih bengak ternyata. Oke Pak, jadi apa ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Kira-kira masalah ini apakah perlu? Nggak dapet apa-apa gue dari Pak Andi ini. Aduh, sabar ya. Digali lebih dalam lagi atau gimana? Pribadi Bapak? Nah, ya untuk saya sih secara formal proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019 masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang saat itu yaitu KPU untuk proses pemilihan umum. Oke, tapi kalau masyarakat masih bertanya ya kalau ada cara lain yang ingin diambil oleh masyarakat tentang itu ya silakan saja. Tapi fungsi saya terutama di pemilu 2014, di Pilpres 2014 ya tuntas ketika dokumennya diberikan ke KPU dan kemudian KPU menyatakan calon kami Jokowi dan JK itu sudah menyerahkan secara lengkap semua dokumen administrasi. Apa yang diserahkan ke Bapak itu berarti Bapak tidak tahu asalnya dari mana ya? Contohnya nih, saya masih saja memaksakan, ya harus sedetil itu memang karena untuk pembelaan ya. Ngeri juga nih periode depan mata ya kan. Mulai panik mereka ini mencalonkan diri. Saya memberikan dokumen-dokumen saya ke Bapak, berarti Bapak kan mengasumsikan sebagai tim kampanye, sekretaris kampanye mengasumsikan bahwa yang saya kasih itu benar dong. Oh iya pasti. Karena ya saya punya perangkat sekretariatan. Ya mereka sudah melakukan pengecekan berjenjang dan pengecekan itu kemudian dilanjutkan oleh KPU sehingga tidak ada sama sekali ada kecurigaan apapun dari kami bahwa calon kami memiliki masalah dengan dokumen. Enggak ada. Kecurigaan itu tidak ada sama sekali. Berarti udah double verifikasi nih dari timnya Pak Andi Wijayanto juga punya tim sendiri untuk memverifikasi ke KPU juga ada diverifikasi lah masih ngeyel ini palsu ya kan barang ini punya UGM fix udah gitu. Kalau sampai dari partai tidak memverifikasi ya rasanya aneh juga gitu ya. Karena akan jadi masalah gitu ya. Sian tidak mendapatkan apa-apa. Nihil. Bukan udah stres.
Kalau seandainya kecurigaannya itu ada, tentunya kami harus laporkan. Terkait dengan statement Pak Andi, statement Pak Betor itu bagaimana Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh... Oh, dia nggak konfirmasi untuk menyebut nama Bapak ya? Nggak. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu. Benar itu Pak? Nah, itu yang saya bilang. Saya nggak ingat. Oh, nggak ingat ya? Ya, untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014. Sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya. Ya, apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak JK. Terus terkait dengan itu Pak Andi, ada tim katanya yang menyiapkan dokumen untuk cagup atau cawapres itu? Menurut Pak Betor, ada tim, salah satunya Pak Widodo, terus Pak David dan lainnya itu nggak tahu juga. Tim internalnya Pak Jokowi, tapi kenal wali kota, udah kenal. Kenal Pak Widodo sama Pak David itu kenal. Kenal. Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan partainya ya, karena yang dilakukan oleh partai ini sudah on the track. Nyari aman lu. Tetap saja fokusnya hanya ke Pak Jokowi ya. Padahal tadi juga Pak Vito juga udah menjelaskan ya, ada pihak partai juga yang tahu tentang masalah ini gitu. Tapi tetap digiring. Ini salahnya Pak Jokowi ini. Bukan partai, bukan partai, bukan partainya. Pak Jokowi, pokoknya apa Pak? Udah pokoknya fix Pak Jokowi aja yang salah. Aduh. Baik. Sudah sesuai ya Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Pak Andi Wijayanto, Sekretaris Tim Kampanye. Nanti kapan-kapan kita podcast lagi Pak. Di Jakarta. Jangan ada asumsi masyarakat yang harus PDIP semua ijazah Pak ya. Nah kan tuh masih aja digiring. Jangan sampai ada masyarakat. Nah itu deh guys ya. Ya siapa yang kalian percaya? Masa iya yang kayak begini dipercaya? Yang benar aja gitu kan. Penuduhannya aja juga udah mulai cocok logi ya. Bagaimana pegangannya ya tentang kasusnya Pak Bambang Tri dengan asumsi yang juga dikemukakan oleh Pak Sofyan Edi ya kalau nggak salah ya. Kalau salah gue tolong dikoreksi di kolom komentar guys. Yang mantan rektor dari UGM. Dia juga menyebutkan dugaan loh ya, dugaan, bukan berarti dugaan nggak pasti dong, belum pasti dong dan belum terverifikasi ya kalau itu memang ada dan tiada gitu di UGM. Udah guys, thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Peace.